Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadrin azamatin dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat yang barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat serta salam selamanya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Pergi ke Sleman membeli cendrawasih. Abah Sulaiman mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran para jemaah. Beliau tidak bisa membalas apa-apa hanya dengan satu ucapan, semoga amal para jemaah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga beliau meminta maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, baik itu tempat atau yang lain-lainnya. Sebelum acara kita mulai, seperti biasa, kita akan selalu berdoa untuk bangsa kita tercinta ini, bangsa Indonesia. Semoga bangsa kita dijauhkan dari bencana alam. Semoga bangsa kita dijauhkan dari bala musibah. Dan semoga bangsa ini tetap dalam kesatuan Republik Indonesia. Juga kita doakan kepada beliau-beliau yang memimpin bangsa ini, mulai presiden kita, Bapak Prabowo Subianto sebagai nahkoda bangsa ini. Juga kita doakan pula semua jajarannya, mulai dari wakil presiden, Bapak Gibran Raka Buming Raka, juga para menteri-menterinya, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat desa. Semoga beliau ini semua mampu untuk mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita berdoa kepada Allah, semoga yang hadir di sini ditetapkan Islam iman kita, diselamatkan dari dunia akhirat, dan apa yang kita kerjakan semoga menjadi barokah manfaat untuk semuanya. Marilah kita sejenak sebelum acara dimulai, kita awali dengan doa, memohon dengan tulus kepada Allah dengan satu ucapan, lillahi ta'ala al-fatihah. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mengaji malam ini bersama Kiai Haji Tomudi Maki dari lokal. Namun sebelum kita mengaji, saya akan selalu mengajak kepada seluruh jemaah yang hadir di sini untuk menanamkan satu keyakinan bahwa kita hadir di sini bukan karena siapa-siapa, akan tetapi semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga perlu saya sampaikan juga himbauan dari beliau almarhum Abah Mursyid, Abah Atim, yang beliau adalah orang tua dari Abah Sulaiman. Beliau selalu menghimbau kepada saya secara langsung untuk selalu hidup rukun. Ayo rukun sak duluran, ayo rukun sak tonggoan. Karena akhir-akhir zaman sekarang ini sudah jarang orang-orang yang disegani. Kalau dulu jangankan Pak Yai, bahasa sekarangnya itu preman pun juga dihargai. Sebaliknya sekarang jangankan Pak Le, orang tua saja sudah tidak dihargai.
Oleh sebab itu mari kita tanamkan kerukunan. Ayo sak turunan sing rukun. Itu yang pesan dari beliau almarhum Abah Mursyid kepada saya. Juga saya sampaikan pula himbauan dari Abah Sulaiman kepada saya. Dia selalu mengatakan, setinggi apa jabatan kalian, setinggi apa derajat sampean, ketika sampean tidak punya akhlak, maka sampean akan menjadi hina. Oleh sebab itu beliau Abah Sulaiman selalu menekankan agar supaya kita semua memegang teguh untuk menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah. Semoga para jemaah yang hadir di sini, khususnya adik-adik, nantinya kalian semua yang merupakan harapan bangsa, harapan orang tua, semoga kalian menjadi orang-orang yang punya akhlakul karimah. Demikian yang bisa sampaikan. Selanjutnya mari kita mengaji. Semoga ilmu yang disampaikan beliau menjadi ilmu yang barokah manfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana an nabirral walidain. Allahumma salli wa sallim wa barik wa takarram wa tamajjad wa ta'azzam wa tahannan ala sayyidina wa habibina Muhammad azkat saqalain wa ashrafil kaunain wa ala alihi wa sahbihi alladzina su'idu fid darain, amma ba'du. Yang saya hormati, saya ta'zimi, yang pantas dan wajib kita hormati Abah Sulaiman sekeluarga yang sudah banyak diberikan keberkahan oleh Allah. Semoga ditambah keberkahan beliau sekeluarga beserta CV saya emas. Yang saya hormati dan saya ta'zimi, yang juga wajib kita hormati para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para asatid. Karena keterbatasan waktu saya dibatasi 20 sampai 25 menit. Walaupun saya tidak menyebut nama-nama beliau satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat takdim saya kepada beliau-beliau. Semua kru Majlis Maulid Al-Hasani beserta semua yang hadir pada malam hari ini, semoga semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan tambahan keberkahan, kesehatan, di mana ini masih suasana tahun baru Hijriah. Semoga tahun ini lebih meningkat dari tahun kemarin. Keberkahan, rizki, kesehatan, amin ya rabbal alamin. Terutama malam hari ini di malam Jumat pertama di tahun 1448, kita oleh Allah, katanya Abah Zainuddin tadi, ini karena dikumpulkan oleh Allah, okay? Saya tambahi melalui Abah Sulaiman, okay? Maka pada malam hari ini kita baca sholawat di pemakaman ini, okay?
ada Abah Mursyid dan yang lain-lainnya, saya yakin menambah derajat tinggi pada ahli kubur, khususnya makbarah di sini. Ustadz kok berani berkata seperti itu? Ada kitabnya. Okay? Ada sebuah kitab Mukhtasar Tadhkiratil Qurtubi, karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ada seorang perempuan datang kepada Kiai Hasan Al-Basri. Pak Yai, anak saya itu meninggal, putri. Saya ingin kangen, saya ingin melihat wajahnya walaupun di dalam mimpi. Akhirnya oleh Kiai Hasan ini diberikan amalan sholat sunnah. Tidak dijelaskan di sana. Kemudian sang ibu ini melaksanakan sholat. Ternyata setelah itu bermimpi putrinya. Putrinya ternyata sedang mengalami sesuatu yang tidak enak. Sedang disiksa mendapatkan azab kubur. Bercerita kepada Kiai Hasan Basri tentang kesedihannya. Tenang Bu, nanti suatu saat anak ibu akan berbalik kondisinya. Setelah beberapa lama kemudian ternyata ibu ini mimpi lagi, termasuk Kiai Hasan Basri mimpi. Ternyata anaknya ini sudah diberikan mahkota dengan segala kenikmatan yang ada di alam barzakh. Berbeda nasibnya 180 derajat. Maka Ki Hasan Basri bertanya, apa gerangan Duk yang membuat kamu dulu nasibnya mengerikan, sekarang kok luar biasa? Nikmat dalam nikmat kubur, kalau dulu siksa kubur. Maka katanya putri ini, begini Kiai, di pemakaman saya ini marrarajulun thumma yaqra'ul fatihata wassalata ala nabi Muhammad fayarfa'ullahu azabal qabri min hadhil makbarah wa kana hina idin wa khamsina al amwat alladzina kanu fil azab. Begini Kiai, ada orang lewat di pemakaman ini, baca Fatihah, baca solawat. Yang namanya orang lewat mungkin baca selawat 3 kali atau 7 kali, ya. Tidak seperti ini, solawatnya berkali-kali. Ini hanya terbatas mungkin di bawah 10. Dengan orang membaca Fatihah dan solawat ini, Kiai, langsung oleh Allah stop siksa dari pemakaman tersebut. Perlu Kiai ketahui, di sini ada 650 orang yang sedang mengalami penyiksaan. Tetapi oleh Allah diangkat, di-stop ila yaumil qiyamah karena ada orang lewat baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka ini Abah Sulaiman memfasilitasi kita, diingatkan malam Jumat, ayo kalau enggak sempat setiap hari ziarah ke makam orang tua. Ini ada sebuah kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, karangan seorang ulama India, Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malaybari. Kebetulan namanya sama dengan jangan. Wonten hadis dan meriku riwayat Imam Al-Baihaqi, man zara qabra walidayhi aw ahadihima fi kulli jumu'atin ghufira lahu wa kutiba barran. Barang siapa istiqomah ziarah ke makam kedua orang tuanya atau salah satunya, misalnya yang meninggal ibunya saja atau ayahnya saja yang meninggal, istiqomah ziarah setiap Jumat kalau tidak ada uzur,
Maka katanya Rasulullah, ghufiralah, dosanya orang ini diampuni oleh Allah. Wa kutiba barran, dan ditulis sebagai orang yang berbakti. Kitab ini Irsyadul Ibad disarai seorang kiai besar dari Indonesia, yaitu dari Kediri, Syekh Ihsan Muhammad Dahlan, Jampes, Kediri. Beliau mensyarai hadis ini, wa kutiba barran liwalidayhi, orang ini ditulis oleh Allah sebagai orang yang berbakti ke orang tuanya. Wa in kana aqalli lahuma fi hayatihi, walaupun ketika hidup orang ini durhaka ke orang tuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada orang durhaka ke orang tuanya ketika orang tuanya masih ada, tetapi dia menyesal. Kemudian setiap Jumat orang tuanya yang sudah meninggal diziarahi. Anak ini oleh Allah dibalik statusnya dari anak durhaka menjadi anak yang barun lil walidain, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan pingin di sepuro napa boten tusane? Pingin nggih istiqomah ziarah. Nggih. Maka ini Abu Sulaiman ini bagaimana besarnya pahala. Beliau memfasilitasi, beliau yang mengajak kita ke sini ya. Ya luar biasa lagi. Ustaz kok berkata begitu? Ya ada hadisnya juga, okay? Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa orang yang menyiapkan orang berjuang, berperang, faqad ghaza, dia sudah mendapatkan pahala perang. Mungkin kalau di sini ya tukang sound system yang di belakang gak kelihatan, ya. Ini ada syutingannya, Pak. Gak kelihatan di syutingan, ada di belakang. Tukang parkir, semuanya itu karena mempersiapkan sama-sama berperan. Pahalanya juga dapat. Allahumma sholli ala Muhammad. Walaupun di sana gak baca salawat, tapi kan ngatur kendaraan, ketertiban. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Umpama sepeda motor, pintilnya kempes ya, pintilnya itu rusak, kira-kira bisa jalan apa enggak? Enggak bisa. Gitu Bapak. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ini mari hadirin kita rajin ziarah kubur. Sebagaimana banyak disampaikan oleh para ulama, wa qad jurribat du'a inda kuburis salihin. Waqad jurriba, dan telah dibuktikan. Jurriba itu kata mujarrab ya. Mujarrab isim maf'ul, kalau jurriba ini fi'il madhi tapi bina majhul. Dan telah dibuktikan. Kalau ada jamu mujarrab berarti jamu telah terbukti bahwa doa oleh Allah dikabulkan di makamnya para sholihin. Kita mungkin ziarah ke Sunan Ampel, doa di sana mujarrab. Tetapi ingat, okay, doanya para wali itu mustajab, tapi ada wali yang kadang-kadang kita tidak sadar. Siapa itu? Orang tua kita. Doanya itu mandi, sampai kata Rasulullah, du'aul walidain liwaladiki ka du'ail anbiya ala ummati. Doanya orang tua kepada anak itu sama dengan doanya para nabi kepada umatnya. Mandi oleh Allah akan dikabulkan. Maka ketika kita ziarah ke orang tua kita, kita minta doakan ke orang tua kita. Orang tua kita mendengar ucapan kita. Ayah, ibu, doakan saya ya. Saya punya urusan begini, semoga gol ya. Ibu, doakan ibu. Walaupun mereka ada di bawah tanah, mereka lebih sensitif
mendengar perkataan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Maulana Muhammad. Kita itu sebagai manusia, kata Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Bahkan kata Imam Ghazali, makhluk di dunia ini paling lemah manusia. Coba panjenengan pirsani, coba panjenengan perhatikan kucing. Kucing itu kalau dilahirkan oleh induknya, 1 hari sudah bisa jalan. Gila babatan? 1 hari sudah bisa jalan. Tetapi yang namanya manusia 1 bulan kira-kira bisa jalan apa enggak? Enggak bisa, paling hanya gini aja. Kalau enggak diginikan oleh ibunya, enggak bisa nyusu. Gitu babatan? Dibiarkan oleh orang tuanya, akan mati anak itu. Maka jangan sekali-kali kita mengatakan kalau orang tua saya memang gak sama dengan orang lain. Gak pernah ngasih apa-apa ke saya. Lu jenengan hidup itu jasa orang tua yang tidak terbalaskan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sahabat Abdullah bin Umar pernah melihat seseorang menggendong ibunya waktu tawaf. Ya, tawaf itu payah. Apalagi masih menggendong seseorang. Heran Sayyid Abdullah bin Umar. Jong, sini. Sopo iki sing digendong sampean iki? Niki ibu kula. Jenengan sinten? Aku Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini termasuk kalangan ulama di kalangan sahabat. Jenengan Abdullah bin Umar. Kula badhe tangleten jenengan. Mau tanya apa? Apakah saya dengan menggendong ibu saya ini sambil tawaf, bahkan saya menggendong dari rumah ke sini, apakah itu sudah bisa membalas jasanya? Tidak. Tidak. 1 denan saja, sakitnya ibumu melahirkan, kemudian ayahmu yang bingung ketika kamu mau lahir untuk biaya kamu, itu tidak akan terbalaskan dengan apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka sangat berdosa kalau seorang anak itu durhaka. Kata Rasulullah, sampai Rasulullah bersabda ya, ini di kitab Al-Faidul Mukhtarah. Al-ibnul bar la yadkhulun nar. Wal ibnul aq la yadkhulul jannah. 2 kata yang mirip tapi jauh jaraknya. Pertama, al-ibnul bar, anak yang berbakti ke orang tuanya, la yadkhulun nar, tidak akan masuk neraka. Ini jaminan dari Rasulullah. Wal ibnul aq la yadkhulul jannah. Anak yang durhaka tidak akan masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga Allah menjadikan kita sebagai anak-anak yang berbakti. Lalu timbul pertanyaan, Ustaz, kula niki singin tasik gesangit yang sepakulo, kulo niki kirang berbakti. Saya ini dulu waktu ada orang tua belum paham kalau menyakiti orang tua itu berdosa. Saya ingin bertaubat bagaimana? Sama di kalangan sahabat. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, inna abawaya qad mata. Abakiya li syai'un abirruhuma ba'da mautihima. Rasulullah, saya ini punya orang tua. Ya, semuanya orang punya orang tua. Begini Rasulullah maksud saya. Cuman saya ini kurang berbakti. Kurang berbakti ke orang tua saya. Saya sering membuat orang tua saya susah. Saya sering membuat orang tua sedih. Saya sering membuat orang tua jengkel. Sekarang orang tua itu sudah meninggal semua Rasulullah. Apakah masih ada taubatnya? Abakiya li syai'un abirruhuma bihi ba'da mautihima. Apakah masih tersisa sesuatu untuk aku berbakti kepadanya sehingga Allah mengampuni dosa-dosa saya? Maka Rasulullah bersabda, "Naam, iya ada. Ada. Jangan khawatir.
Allah itu rahmatnya luar biasa. Allahumma salli ala Muhammad. As-salatu lahuma, as-salatu alaihima, wal istighfaru lahuma. Mendoakan dan membacakan istighfar untuk orang tua kamu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau engkau ziarah kubur minimal jangan lupa 4. Kamu baca 4 ini sudah cukup. Pertama kulhu, kedua kul a'udzu birabbil falaq, ketiga kul a'udzu birabbin nas, keempat selawat. Cukup. Allahumma shalli ala Muhammad. Cuman ditambahi oleh ulama ya, kalau makamnya jauh itu kasih perangko kalau umpama dulu. Kalau sekarang isi paketan dulu baru bisa ngirim. Paketannya bisa diletakkan di depan, bisa diletakkan di belakang. Di depan bagaimana? Ila hadrati. Saya nggak bisa bahasa Arab Ustadz, pakai bahasa Madura boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, saya mau membaca kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, salawat saya hadiahkan untuk ibu saya. Sampai langsung lebih cepat daripada WA. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah tidak kalah teknologi. Cepat sekali. Cepat. Allahumma shalli ala Muhammad. Atau ditaruh di belakang perangkunya. Caranya gimana? Di depan langsung baca kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, sholawat. Tidak usah ila hadrati di depan, di belakang kasih perangku. Ya Allah, sampaikan bacaan saya tadi kepada almarhum ayah saya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terakhir ya, ini sudah 21 menit. Nggih, mboten napa sekedap nggih. Yang terakhir, biar jangan yakin kalau bacaan kita sampai ke orang yang ada di alam barzakh. Ini ada sebuah asar. Asar itu dari sahabat Nabi Muhammad. Di asar itu ada sebuah keterangan bahwa la ilaha illallah sebanyak 70.000 itu bisa dibuat tebusan. Namanya tahlil fida. Tahlil itu maknanya la ilaha illallah. Halala yuhallilu tahlilan. Nah, kalau dibaca 70.000 itu bisa menebus orang dari neraka. Maka ada seorang ulama hobinya membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah 70 kali untuk dirinya. La ilaha illallah 70 kali untuk ayahnya. La ilaha illallah 70 kali untuk ibunya. Ini masih menyisakan. Menyisakan satu ditaruh. Umpama sekarang ditaruh di ATM. Kapan-kapan perlu bisa ditransfer. Pahala juga bisa disimpan. Masih ada sisa 70.000. Ketika itu viral ada seorang pemuda. Seorang pemuda kadang-kadang oleh Allah dibuka alam barzakh. Kadang-kadang menjerit, kadang-kadang tertawa, gembira. Nah, ulama ini penasaran. Kayak apa sih pemuda ini? Ibadahnya kok sampai oleh Allah sering dikasyaf, dibuka alam barzakh. Maka penasaran datang. Datang ke rumahnya. Setelah datang diberi makan. Setelah pas makan, anak ini menjerit. Ya Allah, ya Allah, ibu saya sekarang diseret ke neraka. Kemudian anak ini ibunya baru meninggal. Ibu saya diseret ke neraka. Maka kata ulama ini, kata kiai yang masih punya sisa la ilallah 70.000 ya. Ini kemudian berkata di hatinya, sekaranglah saya ingin mengetes apakah dia betul-betul dibuka alam barzakh atau hanya pura-pura. Maka ulama ini langsung niat, ya Allah, dzikir la ilaha illallah 70.000 yang saya simpan belum saya hadiahkan untuk siapapun, hari ini aku buat, aku niatkan menebus ibunya pemuda ini. Tidak diucapkan di mulut,
Tidak diucapkan di lisan, dikerentakkan, diingatkan, diniatkan di hatinya. Apa yang terjadi? Pemuda ini langsung jerit lagi, Alhamdulillah, 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 ibuku ada yang menolong, ibuku ada yang menolong. Asalnya dibawa ke neraka, dibawa ke surga. Allahumma salli ala Muhammad. Lebih cepat dari transfer, lebih cepat daripada COD, lebih cepat dari pengiriman di dunia, kiriman pahala untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi anak-anak yang berbakti. Kalau diterangkan semua ya ini saya offset banyak nih nanti ya. Wah, katanya saja nyesel saya memberikan waktu kepada Ustaz Triputi. Niki mawon ingkang saged kula sampaikan kirang langkungipun salah lepatipun atau hal-hal lain yang kurang berkenan ya. Memang saya ini orang Madura ya, kalau ceramah begini berapi-api ya. Berapi-api ya. Mohon maaf ya atas segala yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga ilmu yang disampaikan beliau menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum acara doa, perlu saya sampaikan sekali lagi, tolong kepada adik-adik, selama doa belum selesai, jangan bubar dulu. Bisa ya? Doa akan dilakukan oleh Habib Qadir kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ij'al wa rasul taqabbal wa barik wa ma qara'nahu min al-Qur'anil 'azim. Wa ma halana min qawli la ilaha illallah. Wa ma subhana bi qawli subhanallah wa bihamdihi. Wa ma sallallahu ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hadzal majlis al-mubarak minna hadiyatan wasilah. ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة خصوصا خاصة لا سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى واصحابه وازواجه وذريته واهل بيت رسول اجمعين ثم الى روح زيدنا من اجتمعنا هؤلاء بسببه عبدك الفقير لرحمتك المولى المرحوم ابا مرشد وابا عدم ووالدنا ووالدكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين كافة عامة أن الله وشام برحمة مغفرة اسكنهم الجنة واختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية اللهم اجعلهم فداء له من النار وفكاكا له من النار وحجابا له من النار وعفوا له من النار اللهم اغفر له ورحمه وعافيه واعف عنه وجنة الفردوس مأواه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.